excited. Kita senang sekali akhirnya tayang, film yang kita tunggu-tunggu. Jadi ini salah satu film yang emang udah diomongin dari lama sih sama tim Falcon gitu ya. Waktu gue diajakin ini juga gue ya emang udah masuk list sih sebenarnya. Jadi emang pas gue ada di Falcon, mereka udah nyebut film ini dan emang udah masuk list film yang akan gue mainin gitu sebenarnya. Ya emang kenapa gue ambil film ini juga emang karena pertama ini film cult ya, emang film zaman dulunya tuh emang film yang paling diomongin lah di zaman itu gitu kan. Salah satu film box office tahun 82 lah gitu dan gue nggak punya alasan untuk nggak ngambil film ini juga, emang karena film ini buat gue kalau kita bikin lagi pasti IP-nya udah jelas gitu, udah besar gitu dan waktu Bang Rako approach ke gue tentang ceritanya juga, Bang Rako tuh ngomongin tentang kita remake film ini tuh bukan remake kayak kan biasanya kalau remake film itu kan dari tahun 80-an itu terus dibikin ke present time kayak sekarang ini kan. Tapi Bang Rako tuh bikin ide cerita tentang kayak ya gue mau bikin filmnya tuh tahun kita mundurin tahunnya lebih tua lagi daripada film remake-nya gitu. Jadi kayak emang tahun 19 awal gitu. Jadi buat gue wah unik juga ya. Dan salah satu alasan yang paling kuat juga adalah karena gue pengen jadi antagonis di sini gitu dan buat gue itu salah satu poin buat apa ya karir aktor gue inilah ya karir aktor supaya beragam lah intinya gitu sih. Kalau dari aku sih pertama kali aku ditawarin Bayi Ajaib aku kayak Bayi Ajaib. Terus aku tanya kan ke mamaku, Mami, aku dapet tawaran nih film namanya Bayi Ajaib. Oh itu film ikonik itu, Mami dulu nonton itu. Oke, siap. Dan ya yang pertama terlintas di pikiranku adalah apakah Bayi Ajaib ini? Aku coba searching di kayak riset lah ya, kayak lihat cuplikannya Bayi Ajaib ini seperti apa dan oh ternyata ini film ikonik di tahun 1982 dan bakal di remake dan sebuah challenging buat aku juga karena ini film ikonik, so aku harus benar-benar into the character, into the story juga dan memerankan sebagai Larasati. For your information, jadi sebelumnya ini di film Bayi Ajaib yang original namanya itu Sumi, tapi diganti jadi Larasati. Dan untuk memerankan sebagai Larasati ini juga cukup challenging buat aku karena sebelum-sebelumnya aku selalu jadi antagonis. Kebalikannya dia. Nah, di sini aku jadi protagonis, aku jadi ibu rumah tangga yang patuh sama suami, yang sayang sama anak gitu. Polos gak polos gitu. Dan dan sangat-sangat menarik menurutku menjadi Larasati ini. Kalau aku sih nonton lewat cuplikan-cuplikannya aja udah wow. Iya, sama sih. Untuk di tahun 1982 bikin film kayak gitu udah keren banget ya. Iya. Special effect-nya di tahun itu buat tahun itu ya. Mungkin kalau kita nonton sekarang jadi komedi sih sebenarnya gitu. Cuman di tahun itu tuh nyeramin banget sih. Ya gue juga nontonnya juga cuma cuplikan-cuplikan. Karena gue nggak tahu gitu kalau film aslinya ternyata ada di Falcon punya gitu kan. Jadi emang waktu gue riset pertama ya cuma bisa lihat di YouTube doang, di cuplikan-cuplikannya doang. Ajaib. Iya, Bayi Ajaib. Ini garis besarnya banget aja ya. Ada 3 orang greedy. Sebenarnya kalau di film lama itu kan 3 orang lah ya. Kalau di film yang ini tuh sebenarnya cuma 2 orang yang greedy gitu. Yang di remake sekarang ada 2 orang greedy yang dia tuh pengen punya kekuasaan. Dia haus tentang power, dia haus tentang uang, kekayaan. Dan martabat dan derajatnya tuh harus naik gitu dan dia menghalalkan segala cara untuk bisa dapetin itu gitu termasuk dengan cult gitu bersekutu dengan inilah ya sekte yang sekte-sekte gitu tapi tetap dengan cara yang sebenarnya
yang satu sadar, yang satu tuh nggak sadar gitu. Gitu sih. Jadi emang tentang itu, tentang greedy lah intinya, tentang film tentang greedy. Itu garis besarnya. Kalau karakter gue di sini sebagai doorman, dia itu yang antagonisnya, dia keturunan langsung dari Albert Dominic, cicit-cicit yang keberapanya lah gitu ya. Dia yang ibaratnya menjembatani Albert Dominic itu untuk kembali ke dunia dengan cara mengganggu keluarganya dia lewat bayinya mereka, gitu sih. Ya, bayiku jadi tumbalnya ceritanya. Jadi mediumnya istilahnya supaya si Albert Dominic ini bangkit kembali. Iya. Dan aku di sini berperan sebagai Larasati, istri dari Kosim, ibu dari Didi, si bayi ajaib. Jadi saya ibu ajaib. Tantangannya sebenarnya nggak terlalu berat lah ya. Maksudnya kayak pertama sih memang kebetulan ini gue kerja sama Bang Rako lagi gitu. Maksudnya setelah sekian banyak, maksudnya gue total sama Bang Rako tuh udah hampir yang dikerjain udah 15 film gitu bareng, 15 project bareng gitu. Dan untuk ngobrolin isi skripnya tuh sebenarnya nggak terlalu berat lah kalau sama Bang Rako gitu. Kita udah tahu satu sama lain gitu kan. Nah, yang menjadi problem sebenarnya adalah kebiasaan gue main protagonis itu kan punya norma-norma yang harus dijaga gitu kan. Orang baik itu kan pasti sopan, terus kayak, maksudnya nggak selalu, maksudnya ini ya, secara garis besarnya aja ya. Dia tuh punya garis yang kayak nggak bisa dilewatin gitu. Baiklah dilihat sama orang gitu. Nah, kalau antagonis itu lingkarannya lebih besar lagi, garis-garisnya tuh lebih besar lagi gitu. Dan buat gue kreativitas tuh baru diuji di situ sebenarnya. Karena kita harus bisa ngebuat satu karakter tuh yang tetap bisa dinikmatin tapi nggak over itu kan, walaupun garisnya lebih besar gitu. Jadi emang gue harus bisa ngebuat antagonis ini tetap manusia yang rapuh, yang kelihatannya tuh sakit gitu, ada sesuatu gitu. Nah, tapi dia tuh jahat gitu, itu sih. Jadi emang lebih ngebuat karakternya itu tetap di garis yang benar, nggak ngelewatin garisnya, nggak jadi over, jadi tetap jahat yang pada umumnya aja, manusia pada umumnya aja sebenarnya gitu sih. Kalau dari saya nggak tahu sih apa kata Mas Anang gitu. Kalau dari aku sih karena sebelumnya aku selalu jadi antagonis, perannya agak gila-gila ya. Dan switch ke Larasati, protagonis yang memang ibu rumah tangga yang kalem, yang memang mengabdi kepada suami dan mendidik anak dengan sangat baik. Itu bukan sebuah, aku nggak jadiin itu sebagai beban, tapi itu sebagai challenge buat aku, rintangan yang akan aku halau gitu, kayak kerak sakti gitu. Jadi untuk develop karakternya ya mungkin ada sedikit kesulitan, tapi aku nggak jadiin itu sebagai halangan. Ya aku banyak riset untuk gimana caranya untuk jadi protagonis yang memang sesuai dengan karakternya si Larasati sendiri. Dan untuk dari tradisi tahun 1900-an itu mungkin ya dari bahasa yang sangat formal, yang zaman dulu tuh nggak ada yang namanya kayak oke gitu, pasti baik gitu, terus kayak saya, Anda gitu. Cultism. Cult, karena ini cultism. Ini ya karena ini film legendary lah ya, legendary dari film Bayi Ajaib yang pada tahun 82 itu. Jadi emang kayak kita tuh mau nostalgic lah sama orang-orang yang dulu pecinta sama film Bayi Ajaib ini gitu. Dan buat orang-orang yang belum pernah nonton film zaman dulunya juga nggak apa-apa juga, maksudnya kayak kita ngasih penyegaran lah buat film-film horor di Indonesia yang sekarang lagi tayang gitu kan. Banyak banget film horor nih, tapi kan horor di Indonesia tuh rata-rata dengan urban legend lah ya, kayak pocong, terus kayak genderuwo, kuntilanak. Maksudnya kalau lu denger nama setan aja lu tuh udah takut gitu ya kan. Nah dengan adanya Bayi Ajaib ini yang orang tuh mungkin
barulah di kuping mereka gitu. Dan buat gue ini jadi penyegaran buat horor di Indonesia karena nggak melulu urban legend yang kita pakai nih gitu. Dan nggak yang kenapa kok judulnya nggak bayi iblis gitu kayak oke, kan udah jelas banget ya pasti bayi iblis gitu. Kalau bayi ajaib kan pasti orang kayak bertanya kayak bayi ajaib apa nih, sulap kah gitu apa gitu ya. Jadi ya harus nonton. Iya. Harus nonton Karena karena memang ajaib. apa ya, memang ajaib gitu, memang ajaib. Dan pokoknya ada banyak kejutan deh di situ. Iya. Halo anak anak bioskop. bioskop. Jangan lupa nonton Bayi Ajaib yang bakal rilis dan tayang tanggal 19 Januari 2023 di Cinepolis di seluruh Indonesia.